Shalom, selamat malam Bapak Ibu, semua sahabat-sahabat kami dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Puji Tuhan kami hadir kembali di program Miracle di channel Majelis Daerah YPP Batu Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Kami sangat bangga menggelar acara ini untuk Bapak Ibu. Dan dari berbagai tempat ada respons telah menjadi inspirasi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kali ini dalam episode malam ini kami menghadirkan sepasang suami istri, satu keluarga yang sangat luar biasa mencintai Tuhan. Mereka telah ada di Kompleks Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer menjadi pelayan Tuhan di dapur. Pasangan ini sungguh akan menjadi berkat bagi kita. Telah mengabdikan dirinya. Nanti kita akan tanya seberapa lama dan bagaimana mereka sampai ada di tempat ini. Mereka adalah keluarga Bapak dan Ibu Stefanus Samsu. Tadinya Samsu saja ya. Sekarang menjadi Stefanus beberapa waktu yang lalu. Setelah menjadi orang percaya menjadi Stefanus Samsu. Baik, kita akan ikuti bincang-bincang pada malam hari ini. Dan semua para alumni tentu sangat mengenal dan telah menikmati jasa-jasa beliau. Bapak dan Ibu Samsu, Ibu Ida, selama melayani di bagian dapur Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Baik, kita sapa ya. Salam, selamat malam. Salam. Pak Samsu, Ya. Ibu Ida, terima kasih sudah bersedia hadir di channel ini dan ini luar biasa. Saya sangat memuji Tuhan karena banyak perkara yang luar biasa yang Tuhan nyatakan melalui hidup Bapak dan Ibu. Pertama-tama tahun berapa Bapak ada di Tanjung Enim? Dan dari mana, dan Ibu Ida, dan kok bisa sampai di tempat ini? Salam, puji Tuhan. Saya punya kerinduan untuk bekerja melayani di SCTE ini, dapur SCTE itu tahun 89. 89, Ya. oke. Nah, tapi waktu itu di dapur belum terima, katanya baru tahun 90 baru bisa menerima karena masih ada tenaga waktu ya. itu. Ya. Nah, akhirnya tahun 90 melalui hamba Tuhan Pak almarhum Pak Tugiran, Oke. ya, tahun 90 bulan 8 dipanggil, saya langsung datang ke sini di komplek SCTE. Waktu itu saya memang sudah Kristen tapi belum terlalu sungguh-sungguh. Oh, jadi Bapak jadi Kristen sudah di daerah mana? Ya, Di Lembaja ya? di Sungai Bungur. Sungai Bungur. Ya, Oke, di Sungai Bungur, ya. Oke, para alumni tahu itu pasti di mana Sungai Bungur ya? Arah ke Cecar. Cecar Ya, masuk ke ya, dalam ya? ya. Oke. Saya memang masuk Kristen tahun sekitar tahun 88. Di Cecar ya? Ya. Pelayanan GPO PTE pada waktu Ya, itu? gereja GPO Oke. PTB sementara itu waktu itu. Ya. Nah, itulah akhirnya kayak punya kerinduan. Tahun itu saya pernah ikut KKR tahun 89 di gereja GPN ini. Ya, waktu itu GPO PTE Ya. ada KKR setiap tahun di gereja ini. Ya. Dan Bapak hadir pada waktu itu. Ya, Oke. di ya. situ mulai ada kerinduan, memang ingin bekerja bersama sama ini supaya lebih dipenuhi firman Tuhan, lebih mengenal firman Tuhan lebih jauh, lebih dalam. Kalau di sana memang bekerja, tapi bekerja biasa seperti biasa cari makan ini, teman. Tujuan saya ke Tanjung ini bukan mencari makan, tetapi memang mencari keselamatan yang pasti, mengenai firman Tuhan yang pasti, kesungguhan yang pasti, karena di sana memang ya ada hamba Tuhan, tapi belum terlalu mendalami. Nah, kerinduan saya memang masuk ke kerja di SCTE ini, dapur ini memang yaitu utamanya adalah firman Tuhan supaya selalu memenuhi hidup saya dan mengenal sungguh-sungguh juru selamat itu apa sepenuhnya. Itulah dari situ. Luar biasa. Iya. Luar biasa, saya bangga sekali. Bangga sekali. Baik, Ibu Ida, tadi Bapak datang ke sini jadi tahun 90 ya? Iya. Oke. Sudah lama terpanggil, ada KKR pada waktu itu GPO PTE di sini, Ya. dan akhirnya tahun 90 dibawa ke sini dari Sungai Bungur sana. Ya. Ibu Ida, tahun berapa ada ke sini? Kalau saya tahun 92, 92 ya. 92 saya ke Tanjung Inim
waktu itu memang saya belum Kristen. Belum Kristen, iya. Masih Muslim. Nah, pada waktu itu di Palembaca itu ada mahasiswa yang praktek 1 tahun. Wow, iya. Itu namanya Om Yafeti, orang Nias. Ya, Yafeti Halawa. Ya mungkin. Yafeti ya, Halawa, oke, tahun 92 itu. Terus pada waktu itu memang saya belum Kristen, belum tahu. Tetapi saya dikenalkan oleh ada saudara ipar saya gitu. Memang dia sudah Kristen, sudah Kristen begitu. Nah, terus mereka yang kenal sama Om Yafeti itu. Terus Om Yafeti bilang katanya di Tanjung ini perlu tenaga gitu. Ada memasakkan untuk mahasiswa sekitar 200 orang begitu. Nah, terus saya di sana, memang saya waktu itu sudah pernah bekerja, terus saya pulang lagi ke daerah Teran itu, terus saya di situ waktu itu masih sulit, ekonomi masih sulit, jadi saya mau cari kerja begitu. Terus kebetulan saudara kakak ipar saya itu nawarin ke saya katanya di Tanjung ini ada kerjaan kalau kamu mau kerja di sana. Terus saya langsung respon, iya saya mau ke sana gitu. Terus saya terhubungi sama Om Yafeti itu. Nah, waktu itu masih pimpinan dapur masih Ibu Marmi gitu. Nah, terus waktu itu saya dihubungin, mau enggak gitu. Ya saya mau. Dari pertama tuh saya harus bilang mau. Berapa kali tanya saya, ya mau. Saya mau pergi. Terus waktu itu terus dibawa waktu itu tahun 92, bulannya itu kalau nggak salah bulan 4 atau bulan apa begitu ya. Tahunnya saya masih ingat tahun 92. Terus saya langsung dibawa ke Bu Marmi. Oke, kemudian sampai di sini, kemudian tahun berapa jadi percaya kepada Tuhan Yesus? Mengenal Tuhan itu tahun 92 saya ke sini, sekitar 93, 94. Langsung dibaptisnya, percaya Tuhan Yesus, kemudian langsung dibaptis tahun 94? Pertama saya datang, memang saya di sini, saya masih sembahyang. Ya, masih sembahyang, ya. Sembahyang, tapi suasananya beda begitu. Beda, ya. Suasana beda, terus saya masih ini, tapi saya masih ikutin begitu, terus lambat laun, terus karena Ibu Marmi tekun berdoa untuk saya. Saya pagi diajakin berdoa. Melalui dari situ, terus saya mulai dari tahun 93, 94 di situ. Terus mulai Bu Marmi mendoakan saya, diajak renang bersama, diajak ini berdoa bersama di situ. Terus saya punya kerinduan, yaitu tahun 93, 94 itu, terus saya ikut ibadah begitu dulu, ikut sama Bu Marmi. Baru tahun 94 itu ikut katekisasi sekalian baptis dewasa. Baptis dewasa tahun 94. Puji Tuhan, amazing sekali, luar biasa ya Bapak Ibu. Kemudian akhirnya dipertemukan dan dipersatukan itu tahun berapa? 95. 95 setelah jadi percaya ya Pak ya. Atau Bapak ikut mendoakan nggak waktu itu? Mendoakan Ibu Ida? Belum, Pak. Belum ya? Ya, karena waktu itu saya anggap masih saudara biasa, kayak adik begitu aja gitu. Jadi untuk pikiran ke sana belum ada. Sambil motongin bayam, kangkung, sambil lirik-lirik begitu. Enggak juga, Pak. Ya pokoknya kita bertemu aja kan, dan lagi nggak kenal juga, saya di sana juga kenal, ketemunya kenal di sini. Ketemunya kenalnya Ibu Ida ini ada di Tanjung ini. Terus cintanya itu tumbuh mulai kapan ini? Padahal tiap hari bertemu di dapur kan begitu ya? Tahun berapa itu ya? Menikahnya tahun berapa menikahnya? 95 bulan 6. 95. Oh ya, berarti sudah sejak dia baptis sudah langsung. Ya sekitar 94 lah mulai kenal ya. Maksudnya mulai ada hati gitu ya. Karena udah kerja mulai 92 kan? Iya. Itu pun saya juga ini maksudnya nggak pacaran, nggak terlalu lama. Pokoknya saya bilang kalau mau sama saya, ya saya adanya begini. Iya, saya orangnya begini. Tapi memang kerinduan saya sama-sama melayani. Oh, haleluya. Jadi luar biasa. Kalau Tuhan kasih, saya mau sama-sama melayani di dapur sini supaya semuanya sama, bekerjanya sama. Jadi kerinduannya juga sama, pergumulannya juga sama, supaya
sehati sepikirlah dalam Amin, pelayanan luar biasa. itu. Padahal sebenarnya waktu itu ada pria lain ya. Saya ada yang naksir ada, saya orang lain ada, cuman rupanya yang saya taksir itu rupanya nggak mau sama saya. Oh, Bapak juga ada yang Bapak taksir yang nggak mau sama Bapak? Ada dulu, tapi bukan di dapur. Oh, Di sini dulu ini apa adiknya Bu Barina itu. Oh, iya. Maya. Yang Tapi Ibu juga ada yang taksir ya? Nggak tahu. Yang supir ya? enggak, kalau ibu mungkin enggak. Yang menaksir Ibu? Oh ada, saya nggak tahu Pak. Oh, nggak tahu ya? Saya nggak tahu Pak, iya. Oke lah. Ya, jadi saya Akhirnya kenal Bapak. menikah tahun 95 dan terus melayani Tuhan. Iya. Sebagai karyawan di dapur. Apa yang menjadi semacam beban atau pergumulan Bapak Ibu sebagai karyawan dapur, dan apa sukacitanya? Kalau untuk saya sebenarnya tidak ada beban, tidak terlalu menjadi masalah. Iya. Ya, yang penting kami bisa bekerja, melakukan dengan baik, dengan sesuai dengan peraturan, taat dengan peraturan, yang penting tidak melanggar apa yang tidak kita sukai. Itu aja, yang penting kita bekerja. Soal gaji, soal ini nggak kami pikirkan, yang penting luar biasa. bisa makan. Kalau masih makan, kita makan, gitu aja ya. Jadi makanya kalau dapat jodoh itu orang yang sama begitu, pemikiran saya begitu. Jadi supaya Sama-sama tidak ada membuli tuntutan, ya, tidak ada tuntutan yang lain. Iya. Tidak harus nuntut beli mobil gitu ya. Iya, enggak. Yang penting bisa, pokoknya diberi kesehatan, bisa melayani tiap hari. Ya meskipun harus bangun pagi jam sekian, tapi yang penting sukacitanya itu Pak. Amin. Ibu Ida pernah bosan nggak? Sebagai masak tiap hari di dapur, tiap hari pagi sore. Ya. Secara manusia memang pernah ya Pak, bosan gitu, kok begini-begini aja ya gitu. Iya. Tapi dipikir lagi, iya ya, ini kan pelayanan. Gitu. Iya. Jadi ya, terus saya berpikir lagi ulang gitu, ya ini dalam pelayanan kita nggak boleh bosan. Jadi ya saya tekuni lagi anunin gitu ya Pak. Tetangga Ibu dulu yang pernah tinggal di di perumahan Pasema bercerita kepada saya bahwa Bapak dan Ibu itu bangun jam 4, jam berapa renungan begitu setiap hari. Bapak Ibu renungan setiap hari begitu jam berapa? Sebelum kami bekerja, kami renungan dulu bersama. Kalau pas kadang Bapak sudah duluan, ya kadang Bapak dan kadang, tapi waktu itu seringkali memang sering sama-sama begitu. Nah, terus kadang ada ini usaha kecil-kecilan begitu, jadi kadang kan saya dulu begitu, kadang Bapak. Ya, nanti supaya mungkin para alumni tahu, nanti dikira usaha apa ya Bu Samsu? Apakah buat catering yang baru, bukan usaha membuat nasi uduk ya, nasi uduk iya. dijual untuk mahasiswa begitu Iya. di jam-jam snack begitu Iya. ya. Tentu omsetnya tidak terlalu banyak ya, begitu. Tapi sedikit. sangat menyukakan ya bisa ini. Yang menjadi sukacita bekerja di dapur ini apa nih Pak Samsu? Yang menjadi sukacita saya bahwa ini bekerja karena bukan untuk manusia biasa. Haleluya. Karena pekerjaan ini untuk pekerjaan Tuhan yang tidak ada habisnya. Haleluya. Karena pekerjaan Tuhan itu tidak ada putusnya. Asal kita terus tetap setia dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, pasti diberkati. Amin. Ibu Ida, apa sukacita melayani sebagai karyawan di dapur Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer? Selain memang itu pelayanan Tuhan, kami juga menjadi sukacita bahwa semua kami di sini sama-sama memperhatikan. Baik itu dari staf, dosen, dari mahasiswa, kami sama-sama saling mengasihi begitu. Jadi itulah ada momen yang lebih ini dari sukacita ya, kekeluargaan kami di tempat Coba ini. jujur, pernah nggak mahasiswa dulu atau apa menjengkelkan gitu loh? Kalau setahu saya selama 34 bulan di sini belum ada Pak. Oh, nggak ada menjengkelkan loh? Hebat sekali mahasiswa. Belum ada, karena semuanya adalah didasari dengan firman Tuhan. Wow. Ya, karena saya percaya mengasihi. bahwa apa itu mahasiswa juga dididik dari awal sampai ada unit, ada ini, ada persekutuan, semuanya itu didasari dengan firman Tuhan. Pasti kalau manusianya sih, kalau melihat manusianya ya
ya juga, tapi saya nggak terlalu melihat Ya, melihat manusianya apa lah yang menjengkelkan? Iya. Apa marah, apa pernah dimarahin mahasiswa nggak? Enggak Pernah ya. Bapak yang marahin mahasiswa paling ya? saya yang marah. Kalau Sebenarnya bekerja bukan- kurang ya, sebenarnya cepat. bukan marahin, kasih tahu gitu. Kan Sebenarnya mereka saya nggak marah, lambat tapi kan. karena Ya, saya kayak spontannya agak keras. Spontan, gitu. ya. Jadi pikir mereka ada yang nggak ngerti, Bapak ini marah terus ya. Padahal tujuannya benar sebenarnya. Ya, supaya Mereka- nasinya cepat diambil. Ya. Oh, gitu Supaya ya. Ya, karena kita sudah kerja sudah dulu sudah disiapkan, kok udah datang-datang, ini itulah yang kadang maksudnya supaya Padahal Bapak Ibu sudah mau pulang. Ke situ juga mengajarkan mereka untuk Disiplin. disiplin begitu kan. Iya. Karena tidak hanya di sini saja, kalau ya bekerja nanti di tempat pelayanan kan bisa Supaya nanti terbawa suruh kemana-mana apa, lah. gitu. Sebentar, halo mahasiswa. Coba Bapak dan Ibu Samsu ikut mengajarkan disiplin untuk mahasiswa. Ini amazing, ini luar biasa. Saya senang sekali. Nah, Pak Samsu dan Ibu, akhirnya Tuhan menganugerahkan 2 anak. Ya. Susan Ya. Ya. dan Sulistyo. Apa pergumulan Bapak Ibu membesarkan mereka, biaya sekolah atau apa dalam perjalanan hidup Bapak dan Ibu? Puji Tuhan, memang kami sudah semuanya sudah kami kumpulkan kepada Tuhan. Udah berani melangkah, berani menikah, berarti harus kita menanggung resiko apa yang akan terjadi. Jadi karena kami punya Tuhan Yesus yang berkuasa, karena kami juga pelayanan untuk pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati. Kan pekerjaan kita tidak tahu juga, penghasilan kita juga segitu, tidak besar. Ya kami semua sejak ada di kandungan sudah kami doakan. Terus setelah lahir pun juga kami doakan bahwa biarlah Tuhan yang semuanya mempunyai rencana. Memang kalau rencana kami tidak sama dengan rencana Tuhan, jadi kami serahkan kepada Tuhan. Yang penting kami terus ajak mereka untuk bersekutu kepada Tuhan, dan apa yang terjadi ke depan biar Tuhan yang mendidik mereka. Yang penting kami setelah mereka besar dan sekolahkan dari TK sampai SD, SMP, SMA, kami serahkan kepada Tuhan. Pasti kalau kita terus beriman kepada Tuhan Yesus, pasti dan berkati. Anak-anak juga kami didik, juga kami serahkan begitu. Kami harus belajar untuk serahkan kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Memang kami ceritakan bahwa kami penghasilan segini sekian, kalau mau misalnya nanti kalian masuk kuliah, ya kita doa aja, pasti Tuhan akan berikan jalan. Kita gak bisa membiayai, pasti ada jalan keluar Tuhan, ada. Nah, itu. Sampai Susan sampai itu juga waktu itu dia mau kuliah, tapi kalau memang dia bilang kalau memang nggak bisa kuliah nanti kami kursus saja Pak. Ya udah, pokoknya kita doa aja. Yang penting kita beriman masalahnya. Karena kita punya Tuhan Yesus, kita beriman, pasti jalan keluarnya akan ada. Lantas Susan waktu itu akhirnya masuk Universitas Pelita Harapan. Begini Pak ceritanya. Gimana itu? Waktu itu memang ada Pak Benyamin sekeluarga yang orang tua kita yang dulu di sana, yang sekarang ada di Tangerang ini. Kami terus berhubungan, jadi mereka Ibu Sarimila ngasihkan jalan keluarnya. Coba aja ini kasih lamaran ke sini, nanti kami tolonglah, karena ada anak saya juga yang dosen di sini, jadi supaya berikan jalan untuk masuk ke situ, siapa tahu diterima. Akhirnya berikan lamaran ke sana, itu pun tidak langsung, harus nunggu berapa itu? Sebulan ya? Itu dari kelas 2. Nunggu sebulan, 2 bulan baru ada jawaban, terus sudah itu ada jawaban, diterima, terus itu ngirim surat lagi ke sana, formulir yang dikirimkan ke sini untuk dia isi, terus dia kirimkan lagi, itu pun tidak langsung, tapi harus melalui ini dulu, nanti tunggu kabarnya, kalau ini kami kasih tahu, kata Bu Sarimila begitu kan. Nah setelah dikasih itu ada positif diterima, kemudian dikirimkan formulir itu kembali, ada panggilan. Nah, oke. Setelah akhirnya diterima di Universitas Pelita Harapan Fakultas Keguruan, gimana perasaan Ibu Ida bisa menyekolahkan anak di Jakarta, di Universitas Pelita Harapan yang semua orang belum tentu, katakan ada dana beasiswa ya. Gimana perasaan Ibu waktu itu? Perasaan waktu itu senang dan bersyukur bahwa Tuhan buka jalan untuk anak saya. Pertama memang kami beriman aja. Beranjak dari beriman itu
Terus ternyata anak saya diterima di sana. Yang pertama kami yang sudah kasih tahu Susan kalau nanti kalau nggak diterima, kamu jangan terlalu kecewa. Karena ini kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau memang nanti nggak diterima, kamu jangan terlalu kecewa. Saya bilang gitu, iya. Tidak, ternyata di situ Tuhan buka jalan, senada diterima. Kami bersyukur sekali bahwa di situ Tuhan ikut campur tangan untuk anak kami. Terus akhirnya di situ Susan juga memang tadinya juga ya nggak apa-apa. Nanti kalau memang saya nggak diterima, saya mau bekerja sebagai itu. Akhirnya diterima itu kami bersyukur sekali dan sukacita sekali bahwa anak saya diterima di lingkungan maksudnya sekolahan yang elit ya. Iya. Nah, Susan tahu bahwa kalau seandainya tidak masuk UPH yang ada dana beasiswanya, dia mengerti nggak bahwa uang yang didapat secara allowance itu tidak sanggup untuk mengkuliahkan di sekolah. Susan tahu waktu itu. Tahu, Mengerti Pak. Mengerti. Ya, Ya. semuanya sudah kami sudah kasih tahu, masukan. Ya pokoknya mengalir aja, berdoa. Yang penting usaha aja. Memang itu tidak segitu juga, karena dia harus tes dulu. Ya. Tes itu juga, tes wawancara itu tiga tahap ya. Iya. Ya 3 tahap pertama itu harus dia tes ini dulu, tertulis bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun. Itu bahasa Inggrisnya dia nggak full sebenarnya, dia hanya pokoknya bisa ngisi aja gitu. Dia kalau lihat teman-teman yang lain itu sebenarnya lebih Bisa ya? Bisa tinggi, bahasa lebih ini. Cuman dia pokoknya yang bisa diisi aja. Apa itu bahasa Inggrisnya berapa kemarin? 200 soal Pak, bahasa Inggris yang saja. 200 bersyukur dia Yang dijawab? mulai ya. Ya pokoknya Ya, bisa dijawab dia isi semua, aja, ya. enggak semua tapi Hasil dia ini pokoknya mereka bisa dia yang ngerti menilai gitu. hasilnya. Terus bahasa Indonesia aja berapa kemarin? 20 Iya. 20 soal, Banyaklah Pak. soal, ya. Akhirnya dia memang benar-benar juga beriman ya, Susan Iya. juga ya. Iya. Nah, dia beriman. waktu diumumkan itu pun dia juga nggak yakin kalau dia masuk gitu, karena Siapa saingannya dia banyak sekali, Pak. Betul. Iya, betul. supaya lebih Ada pinter dia tuh masih banyak. Jadi lebih pinter, lebih cepat dia ngerjakan. Kok saya masih ini udah dia isi pokoknya, dia break itu ceritanya begitu dia ngisi, pokoknya bisa saya isi, dia udah Jam 12 selesai, sampai jam baru 1. diumumkan apa itu dia masuk. Itu pun dia kaget, dia nggak habis Sehingga pikir. nggak percaya gitu. Bener apa ya nama saya ini? Nah, Oh iya, akhirnya setelah udah masuk, lulus. harus tes lagi Pak. Oh, maksudnya ya, harus telah wawancara diuji. lagi. Diuji. Enggak, setelah itu akhirnya Iya, sudah. oke lah masuk UPH Iya. dan dia akhirnya diwisuda. Iya. Waktu dia diwisuda, Pak Samsudan, kalau melihat wisuda kan Bapak tiap tahun melihat wisuda. Iya. Ini sekarang anak Bapak diwisuda. Itu gimana Bu Ida? Hati ibu itu melihat anaknya Susan, sarjana pendidikan gitu ya. Iya. Ya, gimana waktu itu? Sangat senang sekali sangat Pak. Itu senang. tidak terpikir oleh kami, tidak terlintas dengan pikiran saya, dengan kami pokoknya apa itu? Kayak apa ya, Ya. mimpi kayak apa, tapi ini kenyataan. Iya, begitu. ya, kayak mimpi, tapi kenyataan, Iya, ya. kenyataan gitu. Jadi memang di tengah-tengah nggak gedung. terpikir panjang lah pokoknya. Jadi Iya. kalau ya dia bisa melewati, udah kami doakan, pokoknya kita doakan dia melewati. Akhirnya di skripsinya diterima ACC, terus wisuda. Aduh, kami sangat bersyukur sekali Pak. Itu anugerah luar biasa. Waktu itu di wisuda, Bapak dan Ibu hadir ya di gedung itu ya? Iya, tapi kami yang di lantai agak atas, jadi memang nggak terlalu dekat gitu. Sebenarnya dari orang tua ada yang di bawah begitu, cuman karena kami mengutamakan orang tua kami, yaitu kan mami papi ikut gitu. Ya, yang paling dekat Pak jadi Benyamin memang. kami di atas kami, Kami di lantai 3 atau 4 memang. Iya, kami di atas sendiri sampai 3 lantai begitu. Ya. Tapi bisa melihat dengan jelas. Ya, dia bisa. wisuda. Iya, bisa, Luar Pak. biasa ya. Apa yang kemudian Bapak Ibu katakan apa dalam doanya kepada Tuhan ketika dia sudah tahu sebagai seorang sarjana? Ya kami bersyukur, puji Tuhan, selain mengucap gitu. syukur, kami juga doa kepada Tuhan supaya anak kami dijadikan orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, mencintai Tuhan sungguh-sungguh, dan mencintai pekerjaan yang ada, yang sudah ditugaskan oleh lembaga. Dia memang diutus untuk di Toraja. Di Toraja ya. Kami bersyukur, ya pokoknya kami terus doakan. Dia juga senang, ya sama-sama senang. Ya, baik, Pak Ibu, Bapak Samsu dan Ibu, memang ini luar biasa membanggakan.
Tuhan menganugerahkan 2 anak buat Bapak dan Ibu, satu Susan dan satu Sulistio. Sulistio ini ada cerita khusus lagi ya dalam membesarkannya. Iya. Gimana air mata Bapak dan Ibu dalam membesarkan ini Ibu dulu, Ibu yang bercerita. Gimana air mata seorang ibu membesarkan Sulistio ini? Ya. Memang pertama waktu membesarkan anak yang pertama sepertinya pergumulannya ya ada, cuman Ringan seperti lah. nggak terlalu Oke. berat gitu, berat. Mengalir gitu. aja. Mengalir begitu saja. Anaknya juga nurut begitu. Ya ada lah namanya anak-anak ada. Yang pertama ada. Yang kedua yang bersyukur sudah dikasih cewek sama cowok begitu. Ternyata membesarkan anak cowok beda dengan membesarkan anak cewek begitu. Kalau yang Sulistio dari kandungan memang sehat, dia lahir memang terus sehat begitu. Terus dia menginjak sekolah, nah, mulai dari TK, dari TK situlah, terus dia masuk TK, di situ mulai pergumulan, terus ada begitu ya. Terus itu ada, terus yang lebih saya ini apa bermisalnya sudah SMP mau SMA begitu, waktu di SMP. Memang waktu TK dia sudah saya nggak boleh pergi. Saya harus nungguin di dalam kelas waktu TK gitu. Terus akhirnya kami putuskan saya harus sampai 3 bulan saya harus menungguin dia di dalam kelas. Terus saya putuskan bahwa ini nanti tidak baik untuk dia. Terus akhirnya saya pergi, terus saya nggak nunggu lagi. Nah dari TK, SMP, SMA. Dari situlah mulai terus karakternya sudah mulai berbeda, mungkin masa-masa pertumbuhan pikir kami begitu. Terus masa pertumbuhan jadi kami ya sebenarnya kami menasihati juga, bukan tidak menasihati, kami menasihati terus yang baik begitu. Cuman karena mungkin karakternya berbeda, jadi dia dari situ SMP, SMA, dari situlah karakternya mulai. Jadi di situ saya bergumul sekali bagaimana anak saya ini gitu. Jadi kok banyak melawannya begitu, banyak melawan begitu. Bapak Ibu juga pasti ada yang sudah tahu ya karakternya Sulistio dari gitu. Jadi mulai beranjak di situlah saya merasa bergumul sekali, terus saya terus berdoa. Tuhan tolong, kalau memang Tuhan izinkan saya harus mengurus anak saya yang sedemikian karakternya beda dengan karakter anak saya yang pertama, Tuhan mampukan saya gitu untuk saya bisa untuk mengurus anak saya gitu. Akhirnya lambat tahun saya beriman terus, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan mampukan saya untuk bisa mendidik Sulistio. Terus pasti saya bisa. Terus bersyukur tiap hari saya terus berdoa kepada Tuhan. Di situ Tuhan mampukan saya hari lepas hari. Saya dimampukan Tuhan meskipun saya harus melihat karakternya dia seperti itu. Dia melawan saya, dia kadang kasar begitu kan. Nah, terus sudah dari SMP, SMA begitu, manja sekali begitu kan. Jadi ya saya makan ada yang kadang nggak sabar ya saya. Bude terlalu sabar ya ngurusi Kak Sulis kok seperti itu. Bude kok nggak marah gitu. Kok Bude sabar ya ngurus Kak Sulis seperti itu. Iya, sepertinya saya juga sudah keras, maksudnya mendidiknya keras, tapi berarti bukan untuk dia tambah nakal gitu tidak. Tetapi saya sebenarnya sudah mendidik sudah keras gitu. Cuman karakternya itu disitulah saya benar-benar Tuhan menguji iman saya di situ sebagai seorang ibu gitu, menguji iman saya di situ. Saya terus beriman, Tuhan tolong, Tuhan ubahkan anak saya karena seperti kadang sudah renungan, kadang kalau pas dia mau kalau enggak gitu. Jadi karakternya saya bukan menganggap dia nakal yang bandel, tapi saya menganggap itu mungkin karakternya dia seperti itu. Beda sama kami yang gitu. Nah, jadi, Pak Samsu, Bapak pernah membawa Sulis ini juga waktu ke KTN ke Batu gitu ya. Bapak bawa kepada seorang Pahabatuan senior didoakan gitu. Apa iman Bapak waktu itu pada waktu di acara KTN ya? Bapak membawa anak Bapak gitu, ada kesempatan. Gimana sih ceritanya waktu itu? Ya itulah
tingkah lakunya dia itu aja yang saya ini rindukan supaya berubah. bisa merubah dia melalui hamba Tuhan ini atau bantuan siapapun. Yang penting dia supaya didoakan supaya menjadi orang baik, menjadi orang yang mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mengerti akan hidupnya tiap-tiap hari. Yang penting supaya tidak jatuh ke dalam lebih jauh. Iya. Waktu itu Bapak, bagaimana iman Bapak waktu menghantar Bapak untuk didoakan hamba Tuhan itu? Pokoknya iman saya bahwa supaya iman saya lebih kuat supaya anak ini sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi saksi di tengah-tengah keluarga atau di tengah-tengah orang yang beriman, dan supaya tidak menjadi orang yang tidak menjadi anak-anak yang nakal gitu, yang lebih nakal. Saya tidak menganggap dia nakal, itu menganggap dia, pokoknya saya menganggap itu dalam masa pertumbuhan dan masa perubahan karena beda-beda karakternya sama yang lain. Tiba-tiba dia menceritakan punya panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Itu gimana ceritanya itu? Ceritanya begini Pak, memang kami sudah mendoakan, terus mendoakan, Tuhanlah yang pimpin, Tuhanlah yang mengarahkan dia. Cuman waktu itu ada Ibu Salomi yang sekarang misionaris di Guinea-Bissau. Nah dia dipanggil sama dia, ngobrol sama Ibu Salomi itu. Nah disitulah dia tertarik untuk menjadi hamba Tuhan, seperti yang dikerjakan Ibu Salomi sekarang. Kerinduan dia, terus dia berpikir bahwa saudara kami juga banyak masih belum percaya, jadi dia punya kerinduan ingin memberitakan Injil kepada mereka. Wow, luar biasa. Dari seorang Sulistyo yang memberi banyak air mata bagi orang tuanya, tiba-tiba dia terpanggil menjadi hamba Tuhan. Terus dia menjadi hamba Tuhan itu di STTE gitu ya. Itu Bapak Ibu ada ketakutan nggak nanti kalau nakal, kalau bagaimana, bagaimana? Gimana itu? Ada itu Pak. Jadi memang pertama dia mau kuliah di Batu Malang gitu. Nah, waktu itu di Batu Malang karena situasi ini jadi tidak jadi ke sana. Saya khawatir malah nanti kalau di Batu Malang jauh dari orang tua nanti bagaimana. Padahal di Batu Malang ada loh Pak D-nya, Pak Darmanto. Karakternya seperti itu gitu. Terus ternyata kami kasih masukan, ya kalau memang ini bisa ngelamar 2 deh, jadi bisa di sini bisa di Batu. Ternyata dia lebih fokus yang ke STTE begitu. Jadi yang di Batu ya di DC, cuman dia tidak terlalu fokus. Awalnya emang ke Batu Malang. Awalnya ke Batu. Malah saya minta formulir ke saya, ke Pak Penget. Sudah itu minta. Bapak Ibu sendiri maunya dia ke Batu atau ke STTE waktu itu? Pengennya? Terserah dia Pak. Saya tidak memaksa. Nanti pikirnya kalau kami memaksa, nanti kalau harus sini nanti gara-gara orang tua dimaksa begini. Bapak hebat ya. Jadi Bapak demokrat juga ya. Jadi kami serahkan pilihanmu kemana. Yang penting sama-sama seperti Injili seperti di sini. Anu pula ya. Yang penting Injili gitu ya, luar biasa. Pertamanya dia kerinduan waktu itu mau STM, kalau STM langsung kerja, tidak mau kuliah seperti itu. Tadinya memang nggak mau kuliah, dia kuliah pikirnya susah, nggak bisa belajar, capek gitu kan. Ternyata Tuhan berkehendak lain untuk diri dia. Jadi waktu dia tamat SMP, terus tes ke STM, di STM nggak diterima. Nah dia nggak diterima, dia langsung berkumpul bagaimana ini. Sekarang sekolah lain sudah ditutup kan waktu itu, sudah ditutup semua, pokoknya semua ditutup sudah. Akhirnya ada teman di Morenim, ada sekolah SMA 3 itu, SMA 3 yang masih buka. Ya udah di situ Pak akhirnya kami di situ pelamar ke situ. Memang dulu masih di daerah Kepur itu, nah sekarang udah pindah ke dusun Morenim yang ke dalam itu. Bagaimana kapan pertamanya kemudian dia bercerita bahwa dia mau menjadi hamba Tuhan? Itu terkejut nggak kalian mendengarnya? Iya, itu kelas 2 SMA. SMA, Pak. Kelas 2 iya. Sudah ada kerinduan gitu kelas 2, terus kelas 3 di situ. Memang dari sekolah ditanya mau, karena sudah kelas akhir, di kelas 3-nya ditanya mau kemana gitu. Ditanya berapa kali sama gurunya juga jawabnya mau kuliah menjadi pendeta. Kuliah pendeta begitu. Kuliah kependetaan kami begitu. Nggak habis pikir juga. Iya, seorang sulis gitu ya. Jadi semuanya bahwa itu memang semua Tuhan yang menghendaki. Amin.
amin, Saya amin. bekerja di situ. Jadi saya bersyukur sekali dia masuk di SCTE, di situ saya bersyukur karena seorang Sulistyo yang tadi seperti ya saya ceritakan tadi seperti itu, tapi Tuhan mengubahkan ya memang masih melalui proses gitu Yalah, karena masih iya. masih tingkat 1 begitu. Iya, Saya iya, bersyukur iya. sekali Ya, Pak. ada ketakutan nggak nanti kalau dia nakal di asrama atau apa gitu? Ada nggak ketakutan Pak Samsu? Kalau soal itu ketakutan memang nggak ini Pak, karena saya pikir dia sudah besar, sudah Iya, iya. iya, Apalagi besar banget iya. ya. Dia sudah kenakalannya sudah diawali duluan. Sudah Ya, bosan sudah. nakal. Iya. Jadi dia bahkan khawatir waktu dia sekolah di SMA juga saya khawatir juga karena teman-temannya juga orang-orang asing di sini kan. Iya, iya, Takutnya kalau pengaruh-pengaruh, tapi tapi ya kami terus mendoakan, pasti Tuhan pimpin. Oh, luar Kan saya tanya, kamu jangan ini, Bu, malah dia malah di sekolahan itu malah disegani teman-temannya. Wow. Terus Waktu di SMA. waktu saya dipanggil ambil rapot, saya tanya gurunya bagaimana. Oh Pak, baik-baik kok dia di sini sekolah, nggak apa-apa dia. Jadi, ya emang nilainya nggak terlalu besar, tapi dia Ya, nggak perlu nilai. Jangan, Dulu ada staff-staff di sini juga nilainya waktu SMA. jadi setiap kali saya dipanggil ke sana untuk ambil rapot itu saya tanya wali kelasnya kan. Iya, iya. Gimana Bu ini Pak ini? Oh enggak apa-apa Pak, bagus kok dia ini orangnya suka membantu di sini. Yang di Waduh, luar biasa. Iya. Ini saya baru dengar loh ceritain bahwa ternyata dia di SMA itu Iya. benar-benar Iya, apa ya? Iya. justru malah Teladan sering, ya? banyak perhatian guru-guru itu malahan Iya. gitu. Sosialnya katanya Ya, Pak. sosialnya tinggi. Iya, dia bilang katanya gitu. Di sekolahan. Yang Selalu di saya SMP tanya kalau- Sapiris yang Bapak Ibu yang- heran nggak waktu itu? Iya Pak. Iya heran. Ya, akhirnya Iya, begini iya. karena di rumah Iya, itu iya. masalahnya dia kurang mengerjakan apa-apa gitu. Iya. iya. Nyuci Di baju sekolahan ya bisa. ini, nyapu ya enggak. Tapi jadi kok- ternyata di sekolahan kok banyak yang bilang dia ternyata, rajin iya. ini gini. Oh ya sudah berarti ya mungkin Iya, di iya, rumah iya. karena ada orang Ya tuanya. karena di rumah sudah terlalu bersih, Iya. jadi apalagi yang mau disapu kan gitu. Iya, karena Nggak itu. mungkin nyapu rumah Pak Yasman kan? Iya Pak. Oke, luar biasa. Jadi sekarang Sulistyo sekolah hamba Tuhan. Yang pertama sudah S1 dan sudah mengajar guru SMA ya? Iya. Guru Iya. SMA di Toraja. Luar biasa. Nah, saya ingat Bapak punya pengalaman luar biasa pada waktu Bapak jatuh dari ikut membangun apa ini plafon ruang makan yang Iya. tinggi. Berapa meter itu tingginya? 3 meter Pak. 3 meter. Bapak jatuh. Gimana Nah. sih ceritanya waktu itu? Ceritanya ya kami bekerja sampai malam karena jam 10 kan sampai jam 10 malam itu bantu pekerjaan itu dengan Pak Yasman itu supaya cepat selesai. Nah waktu jatuh itu saya nggak terasa. Enggak, Oke. enggak apa-apa. Jadi waktu jatuh itu saya nggak ngerti apa-apa. Jadi kalau tidak ditolong, tidak diperhatikan dengan hamba-hambanya di tempat ini, dibawa ke rumah sakit, saya katanya ceritanya kalau menurut manusianya memang sudah 80%, 18% bisa hidup gitu. Sisanya ya. Ya. Oke. Heeh. Jadi saya udah nggak ngerti misalnya itu nggak ada yang ngurus. Karena waktu itu katanya Bapak sudah ngorok setelah Ya dilantai nggak, itu saya nggak terasa soalnya waktu jatuh itu. Iya. Jadi kalau nggak ada yang ngurus ya sudah berarti udah ke sana arahnya. Iya, iya, iya. Tapi saya bersyukur itu pun langsung dibawa ke Palembang kan. Ya, di Nah, Palembang ya. Nah di Palembang itu pun saya pokoknya ke sana nggak ini saya nggak ngerti apa-apa. Jadi kalau itu pun setidaknya dirawat 2 minggu, ya 2 minggu ya. 2 minggu ya. minggu, Ya, di Opname 2 minggu. Nah setelah apa itu dokter katakan bahwa ini sudah selesai, udah ini saya udah jalan-jalan di situ. Mama Susan ini yang kesini kemarin ingat enggak? Yang besok di sini banyak keluarga, banyak alumni sini. Saya nggak tahu sama sekali itu Pak. Nggak Jadi tahu sempat sama sekali, ya. sempat memori saya hilang. Iya, iya, iya. Padahal iya. ngobrol di situ Pak. Ya memang Padahal ngobrol. Iya, Iya, pasti padahal kan ngobrol, ya ya. kayak gini Iya, iya, ngobrol benar. kayak saya diajak ngobrol makan biasa ini. Nah, setelah itu dokter katakan bahwa udah selesai bisa pulang. Nah, kami ditanya, ingat nggak Bang waktu yang kesini-sini siapa ini semua? Nggak ada sama sekali Itu Pak. tahun 2013 ya? Ya, 2013. 13. Wah, dan sampai sekarang akibatnya apa? Ada Sekarang kenang-kenangannya adalah itu apa
rasa penciuman yang nggak ada, Hilang. saraf penciuman. Saraf penciuman nggak ada Iya. sampai sekarang. Iya. Terus kalau masak di dapur tuh gimana? Hanya saya rasa aja, kalau rasa ada. Kalau cium ibu masih bisa ya? Jadi hanya rasa-rasa aja di dapur. Iya. Rasa. Pernah saya berobat di DKT di Pemarinem, itu ditanya, dia cek, biasanya kalau apa itu penciuman tidak ada, ini rasa nggak ada Pak biasanya. Itu satu paket. Tapi Pak masih punya rasa, ini bersyukur sekali Pak kalau Pak ada rasa. Oke. Ya, kalau seharusnya itu satu paket tuh Penciuman, indra penciuman dan indra rasa itu satu paket tuh dia Iya. periksa dia ini, makanya nggak ada juga, nggak bisa dikasih obat, malah sakit kepala saya dikasih obat, akhirnya nggak saya minum obatnya. Malah berdebar-debar ke jantung. Itu pun kemarin 300-an saya berobat itu waktu itu. Oh 300 ribu. Ya, ngitung-ngitung juga ya Pak. Ya. Iya. Karena di Malah prakteknya nggak mahal Iya, memang. iya, iya, Gitu. iya. Jadi biasanya kalau ini nggak ada, biasanya ini nggak ada Pak. Ini Bapak ada rasa ya bersyukurlah Pak. Iya. Ya, pada waktu Bapak jatuh memang Bapak nggak ingat sama sekali karena dia jatuh ya. Awal mulanya memang 20 November itu Bapak memang ikut apa namanya donor darah. Oke. Nah, dari PTBA. situ mulai dari donor darah dari PTBA, ternyata di situ memang belum pulih. Ya, Itu memang harus sekian hari kan harus istirahat. Ternyata waktu itu Bapak nggak istirahatnya kan kurang karena dari dapur sudah siang terus ikut bantu itu memang sampai malam. Nah di situ terjadi Bapak jatuh itu terus di situ saya juga sudah kaget kok Bapak jam segini belum pulang begitu. Ternyata terus ada kabar bahwa Bapak jatuh itu. Saya sudah kaki saya sudah lemah begitu dengar Bapak jatuh karena saya tahu bahwa Bapak ngerjakan pelapon itu kan Ya, tinggi. tinggi. Jadi 3 di situ meter, iya 3 3 meter. Terus di situ Bapak jatuh terus dibawa ke PTBA, di situ memang sudah di ronsen sudah di ini kata dokternya bahwa ini kurang bagus perawatan di sini memang harus dibawa ke Palembang. Di situ ke Caritas. Di situ saya ya Tuhan sampai ke Caritas. Saya belum pernah membayangkan kayak mana ada ke Caritas seperti itu. Saya sudah khawatir sekali di situ. Ya, terus saya dibawa ke Palembang, di situ saya sudah lemah sekali. Sudah ya bersyukur semua saudara-saudara kami yang di sini memperhatikan saya. Terus kami antar ke rumah sakit, terus bawa ke Palembang. Di situ sudah Bapak memang sudah ngorok. Terus banyak orang bilang katanya sudah sedikit sekali memang sudah untuk berapa persen itu, tapi bersyukur dibawa ke Palembang, ke sana, di sana 2 minggu, di sana habis impusnya sekitar 35 lebih itu impus yang pertama kali dokter Kris karena diadukan ke dokter Kris itu terus di situ dokter Sing menganalisa wakilnya dokter Kris karena dokter Kris ada di luar kota, ada wakilnya di situ, ada dokter yang lain katakan bahwa Bapak ada di bagian tulang belakangnya gitu, itu ada yang patah begitu. Ini harus operasi begitu. Di situ saya Tuhan, kalau sampai patah bagaimana? Kalau nggak bisa jalan harus bagaimana? Harus pakai kursi roda begitu. Terus saya di situ Tuhan tolong supaya di sepanjang perjalanan saya juga merasa karena Bapak sudah nggak sadar itu tadi, Tuhan tolong kami. Terus akhirnya cepat sampai sana langsung ditangani itu, terus itu dokter itu mengatakan seperti itu, ini harus ini terus akhirnya kami karena Bapak dimasukkan ke ruang karena mau operasi, jadi masuk ke ruang operasi, terus ternyata dokter datang diperiksa lagi, ternyata bersyukur ini tidak perlu dioperasi. Karena ada tulang yang ada itu tidak perlu dioperasi, tetapi karena pembekuan ada pembekuan darah di dalam karena akibat jatuh itu, terus ini tidak perlu dioperasi, ini perlu diobatin saja. Itu selama 2 minggu di situ. Makanya di situ Bapak sudah waktu itu sudah di situ saya sendiri dan bersyukur ada dibantu mahasiswa. Habis itu sudah selesai tentamen, jadi makanya mahasiswa bisa nemenin saya di situ. Di situ saya bergumul, saya Tuhan tolong supaya suami saya sembuh,
supaya jangan sampai operasi di situ. Tuhan dengar bahwa Bapak tidak operasi, hanya diobatin, itu memang sakit sekali. Makanya Bapak 2 minggu itu memang gak sadar, banyak sekali ini karena sakit itu, memang sakit Bu di dalam. Saya tanya-tanya lagi sama suster-suster gitu, memang sakit Bu. Ya, dan luar Berat-berat biasa di situ. karena Iya. secara manusia Situ. memang jatuh dari ketinggian 3 Iya. meter itu pasti Di situ, ada yang Pak, iya. retak Di atau situ. segala macam, tapi Iya, tapi bersyukur. hanya hilang indera, Iya. indera Terus di rasa situ ya, bersyukur sekali saya. Terus Indera penciuman. bersyukur. Indra penciuman. Lembaga juga terus menolong saya. Yang saya lebih bersyukur lagi, di situ saya tidak ada sedikit pun mau menyalahkan. Maksudnya biasanya ada manusia namanya suami begini pasti mau nuntutkah, mau menyalahkankah begitu. Tapi di situ saya bersyukur bahwa tidak ada sedikit dalam hati saya, oh ini gara-gara STTE, gara-gara ini harus ngerjakan ini begitu. malam. Iya, sampai malam begitu. ya apalagi Tapi itu bersyukur. karena dulu ada pimpinannya itu yang selalu ngomong, Iya. kalau boleh cepat ya, mau Natal ya gitu. Iya, karena di situ, karena di sini kan biasa kalau mau apa dikerjakan baru mau ini kerjakan begitu. Jadi memang lembut, tapi di situ bersyukur saya tidak sampai mengatakan bahwa saya harus begini begitu, tapi bersyukur saya di situ bersyukur bisa tertolong, bisa ini. Jadi nggak ada menyalahkan sedikit pun, menyalahkan lembaga atau apapun. Gitu. Puji. Saya juga bersyukur Iya. karena banyak yang mendoakan seluruh hamba Tuhan di tempat ini, sehingga biaya dokter kami tidak dipungut oleh dokter. Dokter tidak dipungut, luar biasa. Makasih. Cuman bayar Dr. Chris. Iya. itu ruangan sama obat. Iya. Jadi untuk biaya dokter tidak diambil oleh dokter Chris ya. Tuh, Bersyukur. banyak kasih karunia. Iya. Padahal saya nggak kenal sama bapak ini juga. Ya, ada yang kenal. Tapi ada yang kenal juga ada. Saya bersyukur itu semua anugerah Tuhan Yesus Kristus. Pak Samsu dan Ibu, setelah sekian tahun, berapa puluh tahun sudah di STT ini sebagai pelayan Tuhan? Saya 30 tahun 4 bulan, Pak. 30, oh hitungnya nih ya Pak ya. Ibu Saya 28 ya dari 9. 9. Ya. Pak, apa sih yang Bapak rasakan dari hati yang paling dalam dari seorang Stefanus Samsu sekarang namanya? Iya. Setelah kapan Bapak itu berubah jadi Stefanus? Sejak CD Pak di sini. Di Di sini. sini. Oh di sini Bapak Di sini gereja ya? sini. Tahun berapa itu? Tahun 94. 94, Pak. Sebelum Bapak sih. Iya. Oke. Kemudian nama Bapak jadi Stefanus Samsu. Iya. Apa yang Bapak rasakan di Tanjung Enim ini? Yang saya rasakan bahwa saya anugerah Tuhan luar biasa, dan saya punya keselamatan yang pasti, hidup kekal yang pasti. Itulah yang saya rasakan, pengharapan ke depan yang pasti. Amin. Ya. Hidup kekal pasti, harapan pasti, dan tadi motivasinya untuk melayani Tuhan luar biasa. Ibu Ida, apa yang di hati Ibu setelah sekian 28 tahun? Ibu nggak pernah menyesalkan tinggalkan memiliki iman kepada Tuhan Yesus? Enggak, Pak. Ya, Iya, ya. iya. Saya tidak menyesal karena saya memiliki keselamatan yang kekal Ya. gitu. Saya senang, bersyukur bahwa saya dulu tidak membayangkan bisa sampai ke Tanjung Enim begitu. Dulu di sana seperti itu, saya tidak membayangkan, tidak tahu kalau nanti saya jadi orang Kristen begitu kan, tidak membayangkan. Karena itu semua perjalanan hidup saya, dan Tuhan pimpin sampai saat ini saya bisa melayani di STTE, saya bisa melayani bersama selama 28 tahun. Puji Tuhan, itu anugerah yang terbesar yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Baik, yang menonton ini pasti banyak alumni, pasti banyak alumni di sana. Bapak mau sampaikan apa kepada banyak alumni yang menonton dan orang-orang yang pernah kita di sini saling mengasihi, Pak Samsu? Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan doanya yang dipanjatkan kepada Tuhan untuk saya, supaya saya terus setia melayani pekerjaan Tuhan ada di STTE. Kami sungguh bersyukur untuk para alumni yang setelah merhatikan saya melalui secara rohani, secara jasmani. Kami sungguh bersyukur supaya terus alumni terus berkati dalam pelayanan, dan doakan kami supaya kami terus setia dalam pelayanan, dan anak-anak kami diberkati Tuhan dan mendapatkan jodoh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Satu lagi, dari kehidupan, kan allowance-nya sedikit nih, tidak banyak. Tapi Bapak Ibu cukup nggak setiap bulan itu?
Bersyukur Pak, ini semuanya cukup. Luar Jadi biasa. kalau soal finansial kami tidak terlalu menjadi Masalah ya. halangan. Aduh, herannya yang luar biasa ya. Ada loh orang yang jadi- bermasalah gitu ya. Ya, kami bersyukur dari menikah 95 itu memang kecil sekali. Saya ada buku-buku kasnya dari tahun 9 itu, iya. Dari tahun 95 Ibu tulis buku Iya, kasnya? ada. Wah, lebih hebat dari Iya. mahasiswa ya. Iya. Luar biasa. Itu saya sudah tulis, itu saya lihat perkembangan dari Iya. semua itu dari kecil Berapa sampai sih sekarang. coba? Nggak apa-apa deh. Yang. Tahun 95 emang berapa Ibu catat? Pertama kali saya waktu itu masih single, belum menikah itu sudah menikah kami berdua hanya berapa waktu itu kami 75 ribu iya berdua. 75 kami Ya, berdua oke. karena kami bersyukur dapat Yalah, tahun makannya. 97 saya Iya, 150 ribu Bu. ya jadi di situ Kalau kami- saya tahun 90 itu menerima loan itu 20.000 Pak. Ya, Iya. ya, ya. Iya. Oke. Sampai sekarang lihat perkembangannya, luar biasa. Iya, Sampai sekarang bersyukur. dapat 2 juta ya Pak ya? belum Pak Belum. satu berdua Baik. ya, Luar biasa hari berdua ini. satu Pak Ya, berdua 1 juta Pak. Baik, shalom Bapak Ibu luar biasa semua dimanapun Anda berada. Luar biasa hari ini saya sangat bersuka cita karena bersama dengan Bapak dan Ibu Samsu. Luar biasa kita melihat bagaimana motivasinya datang ke Tanjung Enim untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan melengkapi segala sesuatunya dengan luar biasa, dengan caranya yang luar biasa. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih Bapak dan Ibu Samsu. Sama-sama. Dan acara ini akan menjadi inspirasi bagi banyak orang hidup melayani Tuhan. Itu Tuhan pelihara sampai kapanpun. Dan Tuhan menjamin. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Ya? Amin. Puji Baik, Tuhan. terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan dapat mengenal keluarga Samsu dan Ibu Ida ketika kami melayani di STTE. Kami mengenal mereka sebagai teman sekerja, sepelayanan, tetapi juga sebagai keluarga sampai hari ini. Ketika melayani di STTE, kami berdoa supaya ada anak-anak pemuda yang bisa melayani di dapur STTE. Dan kemudian Tuhan menjawab dengan mengirimkan Pak Samsu, dan tidak lama kemudian juga mengirimkan Ibu Ida. Ibu Ida pada waktu itu belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga ketika kami mengadakan persekutuan tiap pagi di dapur sebelum melanjutkan pekerjaan di dapur, dia tidak sedia. Tetapi oleh anugerah Tuhan, lama-kelamaan Ibu Ida bersedia. Bahkan juga dia mau ke gereja. Dan kami melihat Ibu Ida bertumbuh di dalam iman dan lebih-lebih juga Pak Samsu. Kemudian kami juga melihat Tuhan merencanakan lebih jauh lagi bagi kedua anak muda ini. Dan mereka akhirnya membentuk keluarga. Dan lahirlah anak-anak, ada 2 anak yang lahir di tengah-tengah keluarga ini. Dan selama kami bersama-sama di Tanjung Enim, kami juga melihat kesetiaan mereka dalam pelayanan tanpa pamrih, tanpa mengenal lelah. Apa yang dipercayakan kepada mereka melakukan dengan setia, dengan kasih. Mereka tidak pernah memilih-milih pekerjaan di dapur. Mereka melakukan itu dengan setia. Dan kami melihat juga mereka memelihara iman dengan setia kepada Tuhan Yesus. Dan kami melihat akibat dari semua kesetiaan itu, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, memberikan anak-anak yang semangat di dalam belajar, sehingga anak yang pertama Tuhan buka jalan untuk bisa kuliah dan dapat selesai dengan pertolongan Tuhan, dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan inilah yang kami saksikan dalam kehidupan keluarga Pak Samsu dan Ibu Ida. Di dalam kesetiaan mereka kepada Tuhan, Tuhan juga memperhitungkan itu. Walaupun kami tahu mereka bukanlah orang sempurna, tetapi Tuhan selalu menolong dan memberkati kehidupan mereka. Sampai kami juga melihat anak mereka di wisuda di UPH, sukacita Tuhan itu sangat sempurna dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan. Demikian yang saya dapat saksikan dalam kehidupan keluarga Pak Samsu dan Ibu Ida.
Tuhan Yesus memberkati. Pak Samsu dan Ibu, terima kasih. Terima kasih atas pengabdiannya Bapak Ibu Samsu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas pengabdiannya Bapak dan Ibu Samsu. Tuhan Yesus memberkati. Saya mewakili Wayikra Kikim Kelas alumni yang tamat tahun 2010 mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Samsu yang telah merelakan diri dan menyerahkan diri untuk melayani di Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer ini. Terima kasih untuk semua perhatian Pak Samsu dan Ibu ketika kami masih mahasiswa dan dibentuk di Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Demikian yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Shalom, kami dari Imitatio Dei Kelas mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Ibu Samsu yang telah mengabdi di STTE sampai sekarang. Tuhan Yesus memberkati. Pak Samsu dan Ibu, terima kasih untuk pengabdiannya, untuk pelayanannya bagi pekerjaan Tuhan di Tanjung Enim. Tuhan Yesus memberkati Pak Samsu dan Ibu sekeluarga. Terima kasih pengabdiannya Pak Samsu dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saya mewakili keluarga besar Eklesia Kelas Angkatan tahun 2006 mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Samsu dan Ibu yang sudah melayani kami, melayani STTE selama ini. Tuhan Yesus memberkati. Angkatan tahun 2009, Solid Wisdom Class, kami sangat bersyukur bisa mengenal orang tua kami, Bapak Samsu sekeluarga yang menjadi panutan bagi kami sebagai hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pengabdiannya Pak Samsu dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mewakili Metanoia Kelas, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada hamba Tuhan yang setiawan, Bapak Samsu bersama dengan Ibu. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa Bapak dan Ibu, tapi kami percaya kesetiaan Bapak dan Ibu berbuah hasil yang manis di dalam keluarga dan juga di dalam pelayanan hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, saya Rian, saya alumni STTE tahun 2018. Saya mengucapkan terima kasih untuk keluarga Pak Samsu dalam pelayanannya di STTE. Biarlah berkat Tuhan senantiasa menjadi bagian bagi keluarga Pak Samsu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pengabdian keluarga kami Bapak Ibu Samsung di STTE. Tuhan Yesus memberkati untuk pelayanannya ke depan. Shalom. Shalom. Saya mewakili rekan-rekan Letria Kelas mengucapkan banyak terima kasih atas pengabdian Bapak Samsu dan juga Ibu. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Terima kasih pengabdiannya Bapak Ibu Samsu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita lagi boleh mengikuti, menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa yang disampaikan oleh keluarga Bapak Stefanus Samsu. Puji Tuhan, ada banyak hal yang disaksikan bagaimana keluarga Pak Samsu begitu berupaya untuk mengenal Tuhan. Mereka berupaya untuk hidup dalam kehendak Tuhan dan mereka menikmati kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ada di tempat ini di Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer sejak tahun 1990-an sampai hari ini. Pasti kita semua mengenal keluarga ini, keluarga Pak Samsu. Bagaimana Tuhan membawa mereka ke tempat ini untuk memperkaya persekutuan dengan tanggung jawab pelayanan, secara khusus melayani di dapur. Dan banyak hal yang sudah dikerjakan, dan itu sangat membanggakan. Apa yang sudah disaksikan oleh keluarga Pak Samsu ini
ini menggenapi firman Tuhan yang tercatat dalam kitab Mazmur. Dalam Mazmur 37 ayat 25, firman Tuhan katakan begini: "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Bahkan dalam Mazmur 112 ayat 1 dan 2, firman Tuhan juga katakan begini: "Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati." Puji Tuhan, luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Setiap orang yang mencari Tuhan, yang hidup benar, pasti menikmati kebaikan Tuhan. Anak cucunya perkasa di bumi. Dan itu sudah dialami oleh keluarga Pak Samsu. Saat ini kita akan mendoakan keluarga Pak Samsu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mendukung keluarga ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus, malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami menaikkan syukur, terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan, karya Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam dan melalui keluarga Pak Samsu, dan boleh disaksikan malam hari ini. Seberapa kami yang mengikuti, menyaksikan akan kesaksian ini, kami sungguh bangga pada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu bagi keluarga kami, Pak Samsu. Terima kasih. Mereka mencari Engkau dan Engkau tidak pernah meninggalkan. Ada pergumulan, tetapi Engkau bersama mereka melewati pergumulan-pergumulan itu sampai detik ini Tuhan. Maka pada kesempatan ini kami berdoa, Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus melanjutkan kasih setia-Mu bagi keluarga kami ini, Pak Samsu, Ibu, anak-anak Susan dan Sulistio. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati supaya mereka semua sehat, mereka semua terus mengerjakan tanggung jawab yang baik. Berkati Pak Samsu, Ibu semakin maju di dalam Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, semakin menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan, dan terus dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati anak-anak yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih untuk Susan, Tuhan menolong sampai saat ini dan dia ada di Toraja. Dalam tanggung jawab dia sebagai guru, mengajar, Tuhan berkati dia supaya dia juga bisa mengajar dan jadi berkat bagi semua murid-murid yang diajar. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga akan memberikan kepada Susan teman hidup yang akan bersama-sama dengan dia mengarungi hidupnya di dunia ini, dan Tuhan juga akan memberkati tiap-tiap apa yang menjadi keperluan dan kebutuhannya. Berkati juga untuk Sulis yang saat ini sedang menikmati pembentukan-Mu bagi dirinya di STTE ini. Berkati dia supaya dia terus menyerahkan hati kepada Tuhan, supaya dia dibentuk, diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang di kanan Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang di kanan Tuhan, yang ke depan akan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami memohon kiranya Tuhan memberkati keluarga Pak Samsu, keluarga besarnya yang belum percaya juga. Kami rindukan dalam waktu Tuhan mereka bisa berjumpa Tuhan, diselamatkan Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, oleh anugerah Tuhan, Pak Samsu, Ibu melayani bersama. Kami sangat bangga. Dan kiranya Pak Samsu, Ibu terus maju di dalam Tuhan, terus mengerjakan tanggung jawab yang dipercayakan, terus menjadi berkat bagi banyak orang, bagi mahasiswa, bagi semua staf dosen. Dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan keluarga Pak Samsu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih. Kami sangat bersyukur menggelar acara ini demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tentunya banyak terima kasih sudah kami sampaikan kepada Pak Samsu dan Ibu, menjadi satu motivasi terus untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Masih panjang perjalanan kita ke depan. Tuhan memberkati dan akan melihat berkat bagi anak dan cucu. Dan semua para alumni, terima kasih semua partisipasinya untuk mengambil bagian dalam acara ini. Bapak Ibu Saudara, ikuti acara kami terus di Miracle pada hari Senin. Dan ini adalah pertama kali kami live-nya di Facebook. Dan setelah sesaat ini kami akan menguploadnya kembali ke YouTube. Dan Bapak Ibu yang lain bisa men-share dan bisa menikmatinya di YouTube. Demikian acara-acara kami selanjutnya, baik Eben Kids Ministry pada hari Jumat,
dan Saturday Night Service pada hari Sabtu, kemudian juga BEM pada hari Minggu. Kiranya semua acara kami menjadi bagian yang menyenangkan, memberkati kehidupan Bapak Ibu di mana saja berada. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Salam dari kami semua, pelayan Tuhan, kru dari live streaming MDYPP Batu di Sumatera bagian selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Buat Anda semua para alumni dan Bapak Ibu yang mengasihi kami, Shalom. Kami berterima kasih untuk seluruh pelayanan pengabdian selama dalam pembentukan di STT Ebenezer Tanjung Enim, Angkatan Agape, Angkatan 30. Tuhan Yesus memberkati Pak Samsu, Ibu dan sekeluarga. Salam. Ya, Shalom Pak Samsu. Kami dari Angkatan 30 Agape Penesak Kelas yang untuk pengabdiannya buat kami ya, makanan yang enak yang disajikan tiap hari, kami sehat-sehat, nggak sakit. Makasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu ingat Pak Samsu dan Ibu, setiap hari ke dapur selalu dengan sapaan manisnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Pak Samsu, kami dari Agape Penesak Kelas Angkatan 30 tahun 95 mengucapkan terima kasih untuk pengabdian Pak Samsu dan keluarga sehingga kami bisa menikmati menu yang enak selama pembentukan di STE Ebenezer. Terima kasih. Oke, ya. Kak Tina. Saya Shalom Pak Samsu. Ya, saya sangat berterima kasih selalu kalau ke dapur dan tersedia makanan enak. Pak Samsu itu setia memasak kasih untuk pengabdian yang sudah. Saya dari Angkatan 30 Agape Penesak Kelas. Saya nomor 1 dan keluarga. Tuhan memberkati.